Apa? Ayo mel aku nang omah. Ketemu apa? Aku iki ketemu apa? Aku gak bahasa Indonesia. Pertama kali lihat sampean itu di sebuah film pendek short movie Orang Parade Sindikat. Dan sampean menjadi seorang Memet. Mehmet adalah seseorang yang suka BO. Pemuda kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini, karena ini malam ya sebenarnya. Malam. Karena bantuan cahaya. Tapi selamat pagi untuk yang menyaksikan di pagi hari, selamat siang untuk menyaksikan di siang hari tentunya. Terima kasih. Kebetulan teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang mana beliau itu baru pertama malam ini saya kenal. Siap, Mas siap. Kenal dari seorang senior saya kira. Seorang yang Sama pernah juga senior saya. Iya. Saya juga senior saya. Saya undang kemarin di podcast. Ya, di podcast saya Iya, kemarin. iya. Ya, kenal dari Mas Daniel. Mas Daniel. Akhirnya kenal sampean. Lah sebenarnya saya tuh tidak kenal sampean, tapi saya tahu sampean, Mas. Wih. Terima Ya apa kok iso ngono? Ayo. Enggak, saya sampean lucu. Wajah sampean ini unik. Enggak serius. Aku kenal sama Mas siapa namanya? Lupa baru. Mas Tito. Mas Tito. Iya. Oke, Mas Tito itu saya tahu di akun sosial YouTube. Pertama kali lihat sampean itu di sebuah film pendek short movie Orang Parade Sindikat. Dan tentunya. sampean menjadi seorang Memet. Mehmet adalah seseorang yang suka BO. BO. Pemuda konak kala itu. Mencari seorang perempuan ya khususnya untuk memuaskan diri ya. Memuaskan diri kan banyak. Ada yang memuaskan dengan cara yang Haid dan ya, sebagainya, haid dan sebagainya. Menyenangkan diri lah tentunya. Ya. Dan di film tersebut sampean cecetan dulu kan waktu itu. Yang pertama di rilis waktu itu kalau nggak salah Di Cinta Putih Mbak Ratih. Cinta Putih Mbak Ratih. Sampean cecetan BO seseorang akhirnya gagal ya kan. Karena sama pacarnya diminta Dijual sama pacarnya sendiri. Kayaknya sampean menyesal ya. Tapi kan sampean nggak tahu sebenarnya kan kalau dijual sama pacarnya sendiri. Kalau dalam film itu. Kalau dalam sudut pandang film itu. Nah itu pertama teman-teman saya melihat beliau. Akhirnya, ternyata ini pemainnya. Saya langsung podcast saja di sini. Oke Mas Tito. Siap Mas siap. Bagaimana kabarnya? Siap. Baik sekali. Alhamdulillah. Sehat Mas siap. Alhamdulillah. Pandemi pengaruh? Saya kira bagi saya ya pasti pengaruh lah bagi saya. Apalagi saya itu kan asli Tulungagung Mas. Asli Tulungagung. Terus kalau ngomong sekarang stay di Pasuruan. Ya. Stay kan bahasa stay. Ya saya stay di Pasuruan dan kerja di Pasuruan. Saya ingin pulang waktu itu tanggal 20 kan awal PPKM kan. Iya. Awal PPKM tanggal 20. Ya, akhirnya saya tidak bisa pulang Mas. Dan orang tua di rumah sakit. Berarti ada rindu yang tidak tersampaikan ini ya? Oh iya, kepada orang tua ini. Begitupun sampean kan. Juga seperti itu. Paling sampean rindu pacar paling. Mungkin nggak ada sih Mas. Nggak ada. Kalau satu cuman. Nggak teman-teman. Lucu. Iya. Nggak sampean kuliah di mana Mas? Aku kuliah di Malang sih Mas. Kuliah di Malang di Universitas Merdeka Malang. Oke, universitas Jurusan Ilkom tentunya. Ilmu komunikasi Mengambil PR sih. PR, public relationnya. Oke, makanya sampean lek tidak omong-omongan koyo seneng ngono. Enak tuh. Enggak sama aja sih Mas. Yo lebih pinter Mas Siap lah tentunya. Waduh, ngomong Mas. Kita semua kan sama dalam proses pembelajaran. Oke. Semester berapa Mas? 5 sih untuk saat ini 5. Habis ini 5. Selesai semester 4 habis ini 5. Seorang mahasiswa. Sebenarnya itu sih Mas. Kalau awalnya mulus, aku udah lulus Mas. Berarti sampai nomor berapa aja? 22. 22 ya? Oh Iya. iya ya. Tapi Unmer ini tak jadikan 3 kampus.
setelah aku pindah-pindah Oh, perjalanan oke. awal aku di Sidoarjo, Mas. Sidoarjo. Iya. Aslinya sampean? Aslinya aku Pandaan, aslinya Pandaan. Oke. Awal Sidoarjo, kampus pertama, kampus kedua Surabaya, Kampus kedua Surabaya. kampus ketiga ini Malang. Capek untuk capek. Oh, tidak lah untuk capek tidak. Tapi untuk capek untuk berpindah-pindah capek. Tapi tidak capek untuk menuntut ilmu. Oke. Jangan sampai capek untuk menuntut ilmu tentunya. Masuk akal ya. Ini teman-teman baru kenal langsung ngomong masalah ilmu itu. Waduh. Sangat bagus sekali. Enggak. Mohon maaf loh Mas. Santai Mas, santai. Bukannya teman-teman, bukannya saya tidak memberikan kopi. Tapi memang beliaunya minta minta air putih. Suka air putih sih. Ya, air putih, bukan air susu. Kalau malam tentunya. Seperti karakter Mehmet tentunya. Karakter Mehmet masalah. Ya kalau teman-teman penasaran ya, coba lihatlah di Porambarare Sindikat beliau sebagai Mehmet. Waduh. Lucu pokoknya dek kono. Kak, iku sampean kok bisa masuk dalam sebuah proyek film itu gimana ceritanya? Mas Daniel sih Mas. Yang berperan banyak adalah Mas Daniel di situ. Gimana? Awal cerita sampean masuk proyek itu waktu itu diajak ngopi dan jam 12 malam ke luar daerah lah. Luar dari Pasuruan. Oke. Lebih tepatnya ke Sidoarjo sih. Jam 12 diajak ngopi. Nah, aku suka Mas dengan obrolan apa yang diobrolkan oleh Mas Daniel dan Mas Kendis. Di situ ada Mas Kendis, ada Mas Andi, ada beberapa teman-teman, ada Om Iwan, ada teman-teman lainnya. Aku yakin sih di situ adalah circle yang membangun Mas. Membuat aku ingin ikut, Rek. Aku ingin ikut untuk membangun aku sendiri juga. Karya lah ya, Pak. Lebih membangun sih, tepatnya lebih membangun, enggak yang hai aja, kayak pemuda sekarang yang hai WK doang. Cuma ada ya kita sebagai pemain lah, kira-kira seperti itu ya. Memberikan nilai kepada diri kita sendiri. Siap. Dan bisa ke teman-teman kalau itu dikira positif kan seperti itu ya. Intinya seperti itu ya, intinya seperti itu. Nah, sampean kok bisa diambil sebagai tokoh Mehmet di situ gimana? Kok nggak tokoh sing yang alim lah kayak Ahmad Ji, kayak Pak Kaji. Ini bisa sampean cut juga kalau apa ya. Pertama sih aku nggak suka yang itu Mas, terlalu ketat dengan aturan. Kalau si Mehmet bukan berandalan ya, cuma di kehidupan ini adalah anak seperti Mehmet itu yang kehidupannya itu dengan maaf kupu-kupu malam, terus dengan seorang kerja instansi tapi di balik layar alter egonya itu adalah BO, kan banyak sekali toh. Tapi tidak banyak diungkap gitu loh. Contohnya kayak Mbak Rati kan pertamanya dia adalah SPG pinjol dalam cerita, tapi alter egonya dia adalah tetap dia BO. Bahkan setelah main film itu banyak loh yang ngobrol dengan saya, anak yang taat kepada orang tuanya, anak yang taat sekali kepada pekerjaannya dengan agama, tapi dia di sisi lain adalah BO. Nilai kehidupannya di situ. Berarti kira-kira menurut sampean dalam sebuah film itu bisa menjadikan berpengaruh nggak sama karakter sehabis menonton film itu, berpengaruh nggak sama karakter seseorang? Sangat berpengaruh sih Mas. Contohnya kayak kita setelah acting telah melakukan beberapa skin, film diupload. Tanpa sadar kita kemana, terus ketemu banjine ya opo enak, berarti ya opo enak digoroi kan banyak spoil kadang-kadang kita gak maksudnya oh iya gini akhirnya kan secara nggak langsung kan kita dari bagian itu kan. Tapi bodo amat lah. Aku mencoba untuk mengedukasi dari sisi lain, untuk mengedukasi ya lebih tepat ya, bukan edukasi ya, tapi memberitahu secara di pihak lain lah, bukan sing 1 tambah 1 adalah 2, tapi adalah ini loh, beberapa kalau kita keluar dari circle kita banyak loh yang hal-hal yang kita tidak tahu. Lah hal-hal yang tidak tahu itu didapatkan dari orang Porambarare Sindikat itu sendiri. Keren banget. Enggak lah. Gak keren soalnya sama ini gue lucu. Ya asik. Lah ketika seseorang ya Mas
aku take on yang sampean kan sebagai seseorang kan pasti memiliki sudut pandang yang beda. Siap. Apakah ketika seseorang melihat sebuah film atau sampean yang telah memberikan sebuah film mempengaruhi sudut pandang seseorang apa enggak? Cukup deep ya pertanyaannya ya. Bisa Mas. Bisa mempengaruhi sudut pandang seseorang. Enggak. Yang saya takutkan Iya. sampean kan membuat film. Iya. Bisa jadi banyak orang yang memBU orang-orang nanti. Enggak. Setelah 2 bulan film Mbak Rate itu running Mas, atau 3 bulan lah mungkin maybe 3 bulan lah. Banyak tawaran, bukan BO ya, malah menawarkan untuk di BO itu sendiri. Mas, aku BO-an loh. Berarti kan di sekitar kita banyak loh orang-orang yang tidak diketahui untuk dia sebenarnya kerja gitu, tapi semua loh tetangga nggak tahu, orang tua bahkan nggak tahu, semua nggak tahu. Aku menanggapnya sih, ya wes lah, kalau kamu ambil jalan itu berarti kamu harus siap dengan resikonya tuh, dengan apa-apa yang di dalamnya. Kita tidak boleh lah tapi kan bahwa mereka itu salah kan gitu. Enggak sama sekali tidak salah, apalagi di masa-masa pandemi ini. Semua dipersulit, apa yang bisa mereka lakukan? Itu sih Mas. Ya memanusiakan manusia. Iya. Cuma aku sih biasanya tak buat bercandaan, buat guyon, buat temen juga. Okay, menambah relasi. Siapapun wis, entah itu entah siapa. Oke. Masuk akal juga sih apa yang sama sampaikan. Jadi memang nilai kehidupannya dalam film itu kan cukup bagus. Ikut dalam sebuah film Mas yang sampean geluti saat ini kan. Karena aku belum tahu, baru kali ini kenal. Kira-kira sampean menggeluti apa saja sih sekarang? Selain di orang itu, aku baru kemarin ikut proyeknya Anak Malang Mas. Oh, juga sebagai pemain juga. Ini pemain apa lagi? Pemain pembantu juga, tapi pembantu sih Mas. Lebih tepatnya kan lebih membantu film itu juga sih. Oke. Figuran lah, lebih tepatnya figuran aku di situ. Kita tidak boleh bekerja hati. Itu enggak itu. Oke. Itu sih, tapi dikit kok di situ. Setelah itu ya sehari-harinya aku ya kuliah online dan sebagainya. Oke. Seperti mahasiswa pada umumnya lah. Mas Aki, aku tanya dikit ya, walaupun di podcastnya Mas Aki aku tanya. Mas Siap. Sorry. Mas Siap, aku tanya sedikit. Soalnya baru pertama ketemu ini guys. Kesibukan sehari-harinya gimana Mas? Apa yang disebutkan? Kalau saya sendiri selain podcast. Kalau saya pribadi sih ya tak lepas dari kegiatan masyarakat Mas. Dalam artian saya kan sebagai manusia yang diciptakan di bumi. Siap. Sebagai orang yang ingin dimanfaatkan ya, bukan yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Ya yang jelas apa yang saya lakukan kan sesuai apa yang saya hobikan. Dalam artian saya melakukan ingin memberikan manfaat kepada teman-teman dan orang-orang warga sekitar. Mungkin bagi saya memberikan manfaat, tapi bagi mereka tidak bisa memberikan manfaat kan bisa jadi. Yang jelas saat ini yang saya lakukan ya pendampingan sosial dan sebagainya. Terus kalau masalah podcast ini sebenarnya cuma hobi saja Mas. Hobi. Yang pasti kan akhir-akhir ini anak saya baru melahirkan. Yang jelas yang paling utama yaitu merawat anak. Congratulations Mas ya. Iya, merawat anak ini. Terima kasih Mas ya. Baby. Sampean sudah punya istri? Oh, saya belum menikah Mas. Belum menikah. Pacar pun belum ada. Belum ada. Terus saya kira dengan adanya filmnya sampean itu sampean tidak usah mencari pacar. Masuk akal banget. Tapi tepatnya ke itu sih Mas. Maksudnya lebih ke apa yang bisa saya ceritakan kepada anak saya nanti. Oke. Ketika udah tua dan anak cucu saya Simba Bien dari film ini. Yang jelas itu kita tidak menjustis bahwa itu salah. Tidak ya sama semua sekali. Pekerjaan ya silakan. Iya silakan. Masuk akal. Tidak ada yang salah sih menurut saya di sini. Kira-kira pandangan sampean Mas. Sampean kan selaku mahasiswa juga. Mungkin aku ya sama Mas, saya juga mahasiswa. Kalau
Teman kita Mas Daniel kan dia Iya. sudah sepuh. Senior saya itu. Dalam Senior saya. dan sebagainya. Kalau menurut pandangan hidupnya sampean Mas ya, pandangan hidupnya sampean saat ini, kira-kira apa yang melatar belakangi sampean sehingga sampean ingin kuliah, sehingga sampean ingin aktif di bidang videografi dan lain sebagainya, apa itu? Pada awalnya sih nggak mau kuliah sih Mas. Pada awalnya. Awalnya. Ya, pada awal. Berarti Setelah kan kuliah nggak penting sih, Mas? pada awalnya. Pada awalnya. Setelah di kampus 1 dan kampus 2 dan di kampus ketiga ini Berarti sampean kampus pertama sama kampus kedua Iya. menganggap kuliah nggak penting. nggak penting. Wah. Ya, nggak apa-apa, Nggak silakan. penting. Ya, masalah. Pertama sih nggak penting sih Mas. Menurut saya kuliah. Setelah di kampus ketiga, setelah di kampus kedua dan saya diam di rumah selama 6 bulan kayak 6 bulan. 6 bulan itu. Terus menganggap ternyata yang saya rasakan adalah kuliah mengubah pola pikir manusia. Oke. Iki sing diubah. Kuliah adalah mengubah pola pikir manusia. Terus yang kenapa kok Tapi banyak loh yang tidak kuliah mengubah pola pikir juga. iya sih Mas, cuma lebih tepat kalau kita belajar itu ada gurunya lah. Ya, gurunya. Ada yang membimbing lah. Salah satu contoh melalui perkuliahan. gitu ya. Suatu contoh mendapatkan entah itu maybe nggak harus di kuliah ya, maksudnya guru kan nggak semua, bahkan sama adalah guru saya. Ya kita sama-sama belajar. Ya, teman saya. Bahkan teman bisa menjadi guru. Oke, Mas. Kalau running di film sih tidak ingin menjadi manusia yang sama sih Mas. Gitu saja ya. Iya mungkin maksudnya kan manusia yang sama adalah yang pagi masuk jam 7, pulang jam 4. Berarti sampean pernah kerja di pabrik? Pernah kerja di pabrik. Oh, akhirnya sampean memutuskan untuk membuat karya lah seperti itu, atau Bukan sih ada hal maksudnya yang lebih lain? ke membuat karya, lebih ke suka aja sih. Aku suka melakukan hal ini, yos ayo lah. dengan kesukaan? Dengan kesukaan. Akhirnya passion. bisa menghasilkan barang penghasilannya. Ya itu lain yes, ya terakhir lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Enggak kan, ini awal sampean membuat sebuah gerakan, sebuah film, kira-kira ke depan, Iya. selaku sampean kan masih semester 5 kan, Semester 5. ke depan Habis ini semester 5. Oh, habis ini. Habis ini semester 5. cita-citanya sampean ini apa, Ben? Cita-cita ingin tidak menjadi manusia terikat. Dan cita-cita dari SMK. Nah, basically aku adalah SMK adalah anak kesehatan, Mas. Oh, SMK kesehatan. SMK kesehatan. Ambil farmasi, terus itu keluar, Mas. Aku risau gitu. Maksudnya keluar ini Setelah lulus, tapi setelah tidak melanjutkan, lulus. tidak Oke. melanjutkan lagi. Nah. Risaunya adalah ketika aku praktek ya untuk PSG dan sebagainya, lihat orang sakit. Terus setiap hariku lihat orang sakit. Bukan aku nganu yo. Mungkin banyak lah orang yang mengabdi di situ. Cuma gak iso lah di dunia sing kayak gini maksudnya. bukan passionnya lah. Bukan ya. passionku banget. Bukan passionku lah di situ. Akhirnya aku mau untuk berkegiatan di saat untuk orang lain senang. Itu orang lain senang. Mbok iku senang apa? Apapun itulah. Mbok itu wedding, mbok apapun lah, mbok itu konser dan sebagainya. Pokoknya ketika orang lain senang, senyum mereka adalah sangat puas itu, Mas. Oh, berarti bisa diartikan sama itu ingin menebarkan senyum kepada semuanya. Kan sampean coba, ini menurut saya Iya. pribadi ya mungkin bagi teman-teman kan beda. Iya. Bagi sampean mungkin salah ya nggak apa-apa kan, ini menurut saya. Iya, nggak Tapi masalah. nggak usah bergejolak dan sakit hati. Tidak sama sekali. Menurut Mas. saya sampean itu selaku orang yang humoris, Mas. Atau salah satu hal itu yang menjadikan sampean ingin menciptakan apa istilahnya senyum kepada seseorang itu Iya. tadi? Atau memang Gus itu sampean buat-buat atau memang dari hati nurani sendiri tentang humoris itu? 8 dari 10 orang bilang gitu sih, Mas. Bahwasanya aku orangnya sangat-sangat humoris, friendly banget. Cuma ya wis lah, pokoknya aku punya teman banyak, friendly, dan ayolah maksudnya membangun, ayolah teman yang banyak. Suatu saat kita ya butuh teman itu, nggak mungkin lah
ayo guyon bareng, ayo rokokan bareng, ayo lah ngobrol Berarti bareng. itu dari diri sampean dewe ya? Iya, Apa yang ada di film juga ya diri sampean dewe. iya, untuk ke humorisan itu juga itu sih. Kalau untuk yang BO untuk saat ini belum sih guys. Mungkin ya, kita kan juga nggak tahu Pak. Itu mungkin apalah. Oke. Ya, masuk akal sih Mas ya. Jadi saya awal bertemu sampean pada malam ini kan. Ini barusan itu malam ini ya guys, langsung Iya. tidak podcastan. Wow. Jadi Siap. kayak memang benar-benar humoris. Awalnya dalam sebuah video, wah, wong iku humoris. Ternyata humoris. Oh, berarti ada orang yang memang basicnya humoris dimasukkan dalam sebuah video. Dan itu memang kebahagiaan tersendiri. Ada orang yang membuat sebuah film sesuai dengan aturan dan lain sebagainya, harus misalkan skripnya seperti ini, saya harus menjadi orang seperti ini, ya kan? Iya. Ada yang seperti itu, tapi itu kan nggak masalah, yang jelas. Atau mungkin menurut sampean, sudut pandang sampean ketika membuat sebuah film nanti atau buat project sama teman-teman, kira-kira sampean lebih memilih dengan hobi ini sampean atau karakter sampean selaku kehumorisannya sampean, ataukah menganut dari skrip atau aturan? Kalau Keinginan, ini soal keinginan Iya. ya, bukan tuntutan. Kalau di Poram sih Mas, lebih tepatnya kan di Poram ini. Ah. Aku skrip dibikin sih Mas, banyak yang tak improve banget. Banyak sih maksudnya hal-hal sing lucu ku tak improve wis. Ah. Bahkan aku sering gak sesuai skrip tapi intinya tuh sama, cuma gak sesuai dengan naskahnya itu. Oh, berarti ya humoris itu Humoris tadi banget ya. itu yang terus saya kembangkan terus itu. Oke. Berarti berjuang melalui tawa. Kan ya. Lebih tepat itu Ya, sih. teman-teman tawang. Lek gak ono sampean koyo enggak asik koyo ini film. Wah sama Mas, sama semua, semua, sama teman-teman semua lah sama, Oke. sama-sama berjuang di Poram lah. Ya, salam lah buat teman-teman Poram. Oke dari sana. siap. Ya, mungkin Untuk Kaji Duan, Ji. Lah, iya. Ya, kasih dua. Kaji Duan, Sampean top pokoknya. lah mentop lah pokoknya Ji. Sampai apa? Aman Ji? Aman. Pasti pokoknya. Sumpah ya. Di ketiga ini Kaji Duan sangat excited banget pokoknya Kaji Duan. Kaji Duan memang. Enggak, itu sebuah film yang merubah sudut pandang Pandang saya, masyarakat. terutama saya pribadi. Memang ada hal yang seperti itu dan kenyataan, dan akhirnya menjadikan nilai-nilai baik juga ya kan bagi saya pribadi, dan sampean ada di dalam film itu. Yang jelas sampean menjadi guru saya. Wah, terima kasih. Saya balik ya. Counter attack-nya cukup bagus ternyata kawan-kawan. Saya kira apa yang kita sampaikan kali ini dengan perkenalan yang ada cukup segitu saja. Iya, Mas. terima kasih Mas Yap. Oke. Ketika teman-teman ingin melihat sisi humorisnya dari Mas Tito ya, Iya. ya nantilah kita ngobrol bareng atau ngopi bareng. Siap. Mohon maaf ya teman-teman, baru pertama kali podcast soalnya. Di Pandaan kan ya. Di Pandaan. Mas Tito ini asli Pandaan. Oke, yang jelas kita bisa lah nanti Siap. ngobrol bareng Silakan. teman-teman, atau tulis di kolom komentar ketika saya ingin mengundang Mas Tito lagi, ya nggak masalah. Siap dengan senang hati Mas Yap. Ya, atau lagi dalam sebuah proyek yang akan datang saya diikutkan juga nggak masalah. Aduh, Mas Dani loh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas Yap. Itu saja dari saya. Saya sangat senang sekali bisa diundang di sini di Iya. podcast Mas Yap. Saya juga sangat suka sekali sama sampean dengan humor itu sampean. Lek nggak ono ngene podcast nggak rame. Oke, terima kasih, itu saja Mas ya. Siap. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Alah tidak Mas Yap. Aman Pol. Aman Pol ya. Dan apabila saya ada salah dan Mas Tito ada salah, juga Ya. mohon maaf teman-teman. Teman-teman subscriber. Yang jelas maaf. hanya ingin berdiskusi atau mengenang keakraban satu hari. Masih dalam satu hari, itu saja. Terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila itu ada kelebihan, itu hanya semata-mata dari Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi